24 jam kita ketemu. Artinya aslinya kita itu tak bisa lagi kita sembunyikan. Ya, sekarang ada istilah katanya pacaran. Pacaran itu kan seminggu sekali frekuensi ketemunya. Yang kita lihat itu yang indah-indah saja. Tetapi ketika kita sudah menjadi suami istri, tak bisa lagi kita menyembunyikan siapa kita sesungguhnya. Oleh karena itu, siapapun pasangan kita nanti setelah kita lihat dalam rumah tangga kita, yakini itu bahwa itu adalah bagian dari takdir yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya kalian kan tidak ada yang maksa ini. Cinta sama cinta. Kekuatan cinta itulah yang mengantarkan mereka hari ini duduk bersanding di pelaminan. Nah, untuk mewujudkan cinta itu pasti nanti ada ujian. Ujiannya itu keaslian dari pasangan masing-masing. Oleh karena itu, siapapun pasangan kita itu nanti, maka itu adalah bagian dari takdir yang sudah ditentukan oleh Allah untuk kita terima. Perkawinan ini kan menyatukan dua yang berbeda. Bukan hanya jenis kelamin, tapi watak, ya. Kemudian lingkungan keluarga, asal kampung. Perbedaan-perbedaan ini dihimpun dalam satu kalimat yang namanya rumah tangga. Sehingga kalau kita ingin kelopkan ini betul-betul menjadi satu, ini kayaknya kecil kemungkinan. Langgengnya sebuah rumah tangga itu bukan karena istrinya sempurna, bukan karena suaminya sempurna, tetapi pasangan ini bisa saling menutupi kekurangan. Itulah yang membuat rumah tangga langgeng itu. Ujian pertama biasanya kalau baru kawin begini, baru memunculan Pak yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng itu. Dulu waktu mau kawin, yang paling cantik nampak adalah calon istri kita. Yang paling ganteng adalah calon suami kita. Begitu sudah kawin, mulai bermunculan. Oh, adanya rupanya yang lebih cantik, adanya rupanya yang lebih ganteng. Inilah ujian. Tetapi karena kita sudah diikat oleh kalimat dalam ijab qabul itu tadi, ini harus kita anggap sebagai ujian. Kemudian suami kita ini adalah seorang prajurit. Saya kira anak kami ini sudah punya pengalaman sedikit banyak, walaupun belum merasakan, tapi sudah melihat. Karena orang tuanya juga tentara. Sudah tahu dia seluk-beluknya sedikit banyaknya bagaimana kehidupan tentara itu. Tetapi hidup ini hanya indah dalam pandangan saja. Sesungguhnya ketika kita merasakan bagaimana kita menjadi seorang istri, kalau selama ini baru menjadi anak dari tentara, baru menjadi anak, ya masih ada ibu, tetapi hari ini sudah menjadi istri dari tentara. Ujian istri tentara ini luar biasa loh Pak. Kalau saya lah yang punya surga itu, yang duluan masuk ini istri tentara ini Pak. Kenapa? Luar biasa Pak. Kalau kita suami istri berdampingan bersamaan terus, saya kira itu nggak luar biasa ketika kita mampu bertahan. Tetapi menjadi istri tentara ini, kadang-kadang lupa kita model suami kita itu. Tapi kalau sekarang sudah ada handphone Pak. Kok bisa? Tugas operasi nanti Pak 1 tahun lebih baru pulang. Nggak bisa dilogikakan Pak. Nggak bisa dilogikakan. Ya, jauh dari suami, apalagi kalau punya anak. Orang tua kita jauh, apalagi ini di Kostrad. Ya, dia sudah bayang-bayangkan ini. Setelah ini nanti masa cuti habis, dia akan ikut suaminya. Karena tanggung jawab sudah diambil alih oleh suami. Oleh karena itu, jadi istri itu berat. Tapi ketika kita sanggup menjalani itu luar biasa nilainya. Satu ketika di zaman Rasulullah SAW, ada seorang suami ketika mau berangkat akan jihad bersama Rasul. Dia pesankan kepada istrinya, "Dek, abang mau berangkat nih, berangkat tugas operasi. Kau jangan kemana-mana ya sebelum abang pulang." "Iya bang," kata si bini ini. Berangkatlah suaminya perang. Ketika dia masih dalam daerah peperangan ini, datanglah orang dari kampung ngasih tahu sama bininya ini, "Nah, pulanglah dulu sebentar ke kampung. Orang tuamu lagi sakit parah." Si istri ini karena ada pesan dari suaminya seperti itu, dia bilang sama yang ngasih kabar ini, "Mohon maaf Pak, aku belum bisa pulang, lakiku masih tugas. Kemarin dia pesan begitu, aku nggak boleh kemana-mana." Pulanglah ini dengan sedikit kecewa kawan yang ngabar ini. Yang luar biasa lah pula ini si perempuan ini. Mamanya sakit.
Nggak mau dia nengok. Datang lagi yang kedua kali utusan, Pak, ngasih tahu, sudah tambah parah orang tuamu. Wah, pulanglah sebentar saja. Belum bisa aku pulang karena suamiku kemarin pesannya begitu. Pulang lagi dengan kecewa. Terakhir udah meninggal orang tuanya, Pak. Ayolah pulang, tengok sebentar saja wajah orang tuamu. Karena dia sudah meninggal. Mohon maaf, aku tidak bisa. Karena suamiku belum pulang. Dulu pesannya begitu. Karena begitu si istri ini dilaporkan kepada Rasul. Ya Rasul, anak macam apa itu perempuan itu? Kenapa? 3 kali kami ngasih tahu. Mulai sakit parah sampai meninggal orang tuanya. Nggak mau dia pulang. Kenapa nggak mau pulang? Katanya suaminya pesan nggak boleh kemana-mana sebelum suaminya pulang. Apa kata Nabi? Orang tua yang meninggal ini diampuni Allah dosanya karena istrinya taat kepada suaminya. Ternyata bakti kita kepada orang tua itu tidak saja kita harus memberi sesuatu, tetapi ketika kita taat kepada suami kita, rupanya itu bisa menjadi jembatan juga untuk masuk surga orang tua kita itu. Oleh karena itu, suami pun karena begitu besarnya kepasrahan istri untuk memberikan tanggung jawab itu kepada suami, berarti ini amanah besar. Amanah besar yang harus kita jaga. Oleh karena itu, karena kalian jauh dari orang tua, saya kira ini lebih gampang matangnya, ya, lebih mandiri, ya. Mudah-mudahan ketika kita berjauhan dengan orang tua ini membuat kita semakin dewasa, ya, semakin cepat kita bisa menghadapi situasi. Kami sebagai orang tua ini tak pala butuh harus kalian kasih seperti ini. Enggak. Kami dapat kabar saja nanti telepon, apa kabar kalian nak? Sehat. Wah, luar biasa kami bahagianya itu. Luar biasa. Oleh karena itu, adinda kami ini, ya, sebagai seorang tentara, tugasnya sibuk, iya, tapi tugas tanggung jawab kita sekarang sudah bertambah. Tak lagi sendiri, ya. Sudah punya istri, ya, sudah punya tanggung jawab. Oleh karena itu, jadikan rumah tangga, jadikan perkawinan ini jadi ladang aman. Ya, jadi kalau ibadah dan amal itu semakin berat tantangannya, semakin besar ujiannya, semakin besar ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Berkeluarga itu begitu. Semakin banyak persoalan, semakin ada masalah, tapi siap kalian menghadapi itu, itulah jembatan kalian nanti untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kami yang hadir semua di sini sore ini mendoakan kalian, mudah-mudahan